Salam jiwa suci, ketemu lagi dengan Mister Siga di sini dalam acara Mirror, mendengarkan cerita-cerita horor mengerikan. Nah, kita sahabat-sahabat Siga akan terus mengulas cerita-cerita. Ini cerita nyata lah yang dialami sendiri oleh Mister Siga sewaktu kecil dulu, sewaktu dimana Mister Siga masih berusia 7-10 tahunan dulu. Nah itu, jadi ini masih menyangkut cerita-cerita di tempat kelahiran Mister Siga, yaitu di sebuah desa atau orang Jawa itu dusun, desa terpencil itu yang aksesnya sampai sekarang untuk ke desa itu tetap memakai akses jalur laut. Saking terpencilnya, dulu waktu kami kecil itu masih di lewat jalur laut. Seiring waktu puluhan tahun tetap memakai jalur laut. Di sana di daerah Kota Palangkaraya, Kabupaten Palang Pisau, Kecamatan Baur, kalau kami itu di desanya lagi. Untuk masuk ke sana tuh lumayan berjam-jam dari kecamatannya itu. Jadi mata pencarian orang di daerah situ, sahabat-sahabat Siga masih mencari kayu pada waktu itu, bertani ada sebagian kecil, dan mencari ikan yang utama, ada juga yang menanam kelapa. Jadi sangat sunyi. Untuk ke sekolah pun kita harus menempuh jalur air juga, menggunakan perahu kecil atau orang kita Kalimantan itu jukung untuk sampai ke sekolah, berjam-jam juga. Jadi memang sunyi sekali. Jadi di balik kesunyian itu hal mistis itu sangat kental. Jadi mistis itu bukan berarti dari makhluk-makhluk halus seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, bukan hal-hal yang ini. Bahkan makhluk halus, orang-orang goib di sana masih kental, orang-orang yang kasat mata lah. Sewaktu-waktu dia menampilkan diri seperti kita ini, sewaktu-waktu menghilang. Jadi memang mistisnya. Dan suku primitif pun pada waktu itu masih ada di sana. Sekarang pun sebenarnya masih ada, cuman sudah modern. Kalau dulu waktu Mister Siga waktu kecil primitif sekali, mau berinteraksi dengan bahasa gerakan tubuh, tapi kadang-kadang dia menghindar. Ada sebagian yang mau berinteraksi. Disitulah kondisi kejadian pada waktu itu. Hal-hal gaib itu terjadi dan Mister Siga masih ingat sekali. Nah itu, jadi ini kejadiannya itu di kampung kami itu sudah SD, sudah mengerti dan sudah ingat Mister Siga dengan kejadian itu. Jadi sahabat Siga, ini benar-benar kejadian yang memang kita alami pada waktu itu. Nah, jadi kejadiannya itu di kampung kami itu ada seorang istri. Nah, dia itu di kampung kami itu di Pandansari itu, beliau itu termasuk orang yang berduit lah, orang yang terpandang, orang yang agak kaya di kampung kami itu. Jadi beliau itu punya suami beliau itu ada seorang pendekar. Seorang pendekar itu artinya pemberani. Suaminya itu pemberani, selain itu pintar mencari uang atau berusaha, dan beliau orang berduit di situ dan punya istri. Nah, kalau secara kronologisnya sahabat-sahabat Siga, Mister Siga kurang tahu dengan kehidupan orang itu seperti apa dalam rumah tangganya, kami kurang tahu. Yang jelas mereka itu adalah orang terpandang pada waktu itu di kampung kami itu. Setelah kejadian meninggal baru isu macam-macam tentang keluarganya itu. Jadi pada waktu itu sang istri itu meninggal melahirkan anak pertama, anak kedua mungkin meninggalnya itu tidak terlalu tua, mungkin di bawah 40 tahun masih umurnya ya sang istri tadi, melahirkan istri kedua. Dan anaknya pada waktu itu Mister Siga masih ingat, masih terselamatkan lah, yang ibunya meninggal. Di kampung itu melahirkannya masih menggunakan, pada waktu itu memakai jasa dukun-dukun beranak. Kalau mencari mantri untuk kesehatan, lain mantri untuk orang-orang pengobatan itu agak jauh, berjam-jam tadi kata Mister Siga menggunakan kapal atau menggunakan kelotok kapal kecil lah. Jadi sahabat-sahabat Siga memang kampung yang sangat terpencil. Jadi melahirkan itu memakai media atau jasa dukun beranak. Tapi dukun atau orang-orang yang cukup mengerti lah tentang masalah kelahiran. Kalau kami nyambet bidan kampung pada waktu itu. Mungkin kawan-kawan atau sahabat-sahabat Siga tahu tentang bidan kampung. Nah, ini kita belum memasuki yang horor.
ini kronologisnya dulu. Jadi waktu itu meninggal, kata orang bahasa kampung kami itu pendarahan, dan banyaklah mengatakan bahwa ada kuyang katanya kan. Nanti Mr. Siga akan cerita sedikit juga tentang kuyang di dalam mirror selanjutnya. Jadi pendarahan hebat katanya, dan kata orang yang menghadiri kelahiran itu ada bunyi orang mengisap darah, bunyi kayak bebek menyedot air kan, tahu? Nah bunyi seperti itu, cuman lebih lambat katanya. Ada orang mengisap darah lah intinya. Dan akhirnya meninggal lah si istri tadi. Meninggal, anaknya masih hidup pada waktu itu. Nah dipelihara oleh suaminya, oleh saudara suaminya, iparnya melihara si cabang bayi tadi. Setelah meninggal itu tersiarlah isu katanya sering terjadi penampakan Mr. Siga. Katanya, kata orang itu, kami masih menerima kabar aja pada waktu itu keluarga kami, katanya sang istri itu mati jadi hantu. Meninggalnya jadi hantu, gentayangan lah. Dan bahkan di kuburnya itu ada nih masih cerita, kami belum mengalami, masih mendengar, cuma kami sudah mulai takut. Mulai benar apa enggak, iya apa enggak, tapi kampung sudah heboh pada waktu itu. Dan ada yang maghrib berani mendatangi kuburan itu atau tempat pemakaman yang ibu meninggal tadi, melihat asap katanya keluar dari kuburan itu. Jadi memang isu itu marak sekali di kampung kami pada waktu itu. Nah saya masih mungkin ya SD tadi, ngerti, cuma sudah mulai ketakutan dengan saudara-saudara kami, kakak saya, kakaknya Mr. Siga, adik juga ketakutan mendengar jangan-jangan nanti hantunya ke rumah kami. Dan kabar terus berlanjut, itu kan hari kedua, ketiga, dan selanjutnya itu sahabat-sahabat Siga, katanya kata masyarakat sana, beberapa rumah sudah ditemuinya. Kami mulai takut, sedangkan ibu saya pada waktu itu, ibunya Mr. Siga itu lumayan dekat sama ibu yang meninggal itu, sering ngobrol, temenan lah intinya pada waktu itu. Jadi beberapa rumah sudah ditemuinya, bahkan kakaknya ibu saya juga ditemui. Yang dekat-dekat katanya yang sama si almarhum itu akan didatanginya. Apalagi si almarhum itu kan orang kaya di kampung kami, sering ngasih sarung perempuan itu nah, sering ngasih kayak panci apa segala macam ke masyarakat sana. Memang orang itu baik sebenarnya gitu. Nah setahu dari luarnya sering ngasih sesuatu lah, makanan ke orang-orang yang dekat sama dia. Nah itu. Nah mama saya atau ibu saya itu mulai takut beliau. Baik, ini kata ibu saya, jangan-jangan gini giliran kita nanti yang ditemui yang ke rumah kita. Jadi kami sempat nanya, kenapa kenapa Bu jadi berpikirnya kayak gitu sih, jadi ngomongnya sampai berbicaranya sampai kayak gitu. Sebab si almarhum ini, kata ibu saya, mengasih 2 sarung, tapi sarung perempuan. Kalau orang Kalimantan bilangnya itu tapih bahalai katanya. Maka tapih bahalainya itu baru dikasihnya, belum pernah dipakai katanya. Jangan-jangan dia nanti kesini nanyain masalah sarung itu. Nah pada itu mulai cemas. Sudah kampung ini berapa rumah, 3 rumah, 5 rumah, 7 rumah yang ditemuinya. Maka penampilannya itu pakai baju putih, rambutnya itu keriting, Mr. Siga, sahabat Siga, keriting terurai ke depan. Jadi mukanya hampir tidak kelihatan, terurai. Nah pas itu kalau nggak salah Mr. Siga ingat kejadiannya itu malam Senin. Nah malam Senin itu ingat banget, sebab hari Minggunya kan kami libur sekolah, jadi Senin sekolah, ingat itu. Jadi sahabat-sahabat Siga, rumah Mr. Siga itu ada 2 kamar, ada ruang tengah dapur, ruang keluarga untuk makan, ada bagian dapur. Nah kalau di kampung itu, karena kami itu memasaknya pakai ini, sahabat-sahabat Siga, pakai tungku, pakai kayu. Jadi di belakang dapur itu selalu ada dibukakan lah ventilasi. Jadi dikasih bambu-bambu aja untuk ventilasi udara keluar buat masak tuh, supaya asapnya jangan masuk terkurung di dalam rumah, biar keluar. Jadi kelihatan rumah belakang. Di belakang rumah Mr. Siga, pas di belakang dapur tuh ada pohon kelapa. Biasa kami kalau nanam pohon kelapa itu 20 meter jaraknya. Nah di 20 meter dari kelapa yang
pas mendempet dengan dapur rumah Mr. Siga itu, rumah orang tua Mr. Siga itu ada kelapa lagi 20 meter. Nah itu, cuman malam itu tuh cahaya bulan agak terang, saya ingat. Jadi ibu saya biasanya kalau malam itu menggoreng kerupuk, menggoreng kacang, itu biasa untuk dipakai untuk jualan dan juga untuk dimakan lah pada malam itu. Setelah kami belajar atau ngaji, kami makan-makan kumpul, makan kerupuk, makanan ringan sebelum tidur. Waktu ibu saya menggoreng itu, kalau bau sih belum ada, cuman suasana ini berubah mengerikan, berubah mencekam, menakutkan, seakan-akan kami ini gilirannya rumah kami ini pasti dikunjunginya. Ibu saya itu goreng, gelisah ibu saya itu goreng kacang, ke dapur, ke ruang tamu. Kami anak-anak di ruang tamu, biasa masih anak-anak kecil kan, kadang jenguk ibu di dapur, ngumpul di ruang tamu bersama saudara. Ibu saya ini gelisah. Nah pada waktu itu Mr. Siga ke dapur, penasaran nih, penasaran. Pas Mr. Siga mendekati dapur, Mr. Siga lihatnya kan kondisi terang bulan, ngelihat pada waktu itu Mr. Siga melihat, kata orang mungkin makhluk itu katanya melayang, tapi penglihatan Mr. Siga dia itu duduk di tanah, bersandar di pohon kelapa itu, melihat perempuan rambut panjang tertutup mukanya nggak kelihatan, semacam apa itu ya, pocok, semacam kuntilanak tapi yang ke depan. Wah, menakutkan banget. Lihat itu gemetar, langsung naik Mr. Siga kalau bilang sama ibu. Ibu saya tadi tidak percaya, penasaran, balik lagi ke dapur melihat sambil memati. Kalau ini sambil mengangkat kacang yang tergorengnya, belum menggunakan kompor sahabat Siga. Diangkat dulu sebelum ini kan ada minyaknya, diangkat ibu-ibu sambil melihat bahwa memang ada makhluk itu. Nah ibu saya ke dapur, saya ke dapur lagi penasaran ngelihat. Nah tapi makhluk itu memang terbang akhirnya. Nah melayang mendekati dapur. Nah mendekati dapur. Masuklah kami, bapak saya ada kan, cuma kata bapak saya, tenang, jangan panik, ini segala macam. Saudara saya juga, jangan panik, tenang dulu. Kita biarlah dulu bagaimana keadaannya. Sekali dijenguk oleh bapak saya bersama ibu, bersama kami semua lah menjenguk ke dapur. Itu perempuan kuntilanak atau makhluk apa sebangsa, apa itu sandah kalau orang bilang, yang rambutnya ke depan, sedang di dapur itu kacang, tapi yang rinjing tempat kacang itu sudah ditaruh di sana, di aduk-aduknya kacangnya. Nah itu mulai bau, sudah tidak enak, masuk ke dalam rumah baunya itu. Lalu ditanyain oleh bapak saya, kenapa kesini, kata bapak saya, kenapa ke rumah kami, pergi dengan macam-macam ayat doa-doa. Dia masih di dapur itu, saya tidak ngelihat lagi, saya udah ketakutan sama saudara. Ngumpul di ruang tengah itu tadi, bapak saya yang ngajak ngomong tuh, keluar kamu, dibacakan doa-doa segala macam, dibacakan ayat doa. Dia bilang, kembalikan sarung saya, katanya. Bayangkan sahabat-sahabat Siga, ada makhluk rambut tertutup di dapur kita, kembalikan sarung saya, kembalikan sarung saya. Nah habis itu tidak tahu ceritanya, kami udah ketakutan. Bapak saya sudah berhenti baca doa, mungkin makhluk itu keluar dari rumah seperti apa Mr. Siga tidak tahu lagi, karena kami udah ketakutan. Nah selanjutnya Mr. Siga, lalu ingatlah sarung yang dua tadi, tapi bahalai orang Banjar itu. Nah di depan rumah Mr. Siga itu ada ini sahabat-sahabat Siga, ada pagar tapi terbuat dari bunga tapi dibentuk seperti pagar. Nah dipangkaslah tapi oleh orang tua saya, kan oleh bapak saya. Nah ditaruhlah sarung itu, saya sangat ingat karena sarung itu sudah dipakai sahabat-sahabat Siga, dipakai orang tua, kan berarti ditutuplah di atas kembang-kembang itu. Nah itu saya sempat ngelihat sekali lagi itu, karena di depan rumah Mr. Siga itu kaca, jadi tembus. Mr. Siga ngelihat dia terbang di atas kain itu sahabat-sahabat Siga, terbang di atas kain, di atas sarung tadi yang ditaruh bapak saya itu. Terbang dengan ketakutan, semua ketakutan. Mungkin bapak saya sekarang sudah meninggal, bapak saya pun sangat ketakutan. Saya ngelihat beliau cukup belepotan baca doa segala macam, saya ketakutan. Terbanglah dia di atas kain itu, terus sempat ngelihat terbang, kayak bajunya itu agak panjang-panjang, kayak ada selendang-selendangnya lah bentuknya lah, tapi itu baju. Saya ngelihat sekali terbang dan akhirnya hilang. Setelah sarungnya tadi, nggak tahu sarungnya itu diinjaknya kah atau dipegangnya, saya nggak lihat, cuma ngelihatnya tuh dia terbang, cuma agak menjongkok di atas sarung. Nah
Nah, Mr. Siga, itu kejadian yang pernah kami alami. Jadi memang itu bukan sebuah rekayasa. Memang hal mistis kalau di kampung atau di dusun-dusun itu hal yang biasa. Kalau di daerah perkotaan kan orang-orang modern. Kalau di daerah-daerah kampung, dusun atau desa yang memang terpencil sekali, yang manusianya masih sedikit, orangnya belum terlalu banyak, biasanya memang goib itu memang sering bermunculan dan bukan hal yang aneh. Tapi memang di tempat kami itu bukan hal yang aneh seperti itu, sering terjadi. Nah itu. Dan selanjutnya kabar-kabarnya anaknya yang meninggal itu, setahu saya itu cuman beberapa, umurnya nggak sampai lama, kayak sebulan lebih kalau nggak salah anaknya itu juga meninggal. Cuman sempat dibilang bahwa sempat menyusui anaknya, kata suaminya tuh cerita, ditanyakan masyarakat, ditanya ibu saya, bapak saya, sempat datang katanya ibunya itu menyusui, ya nyusu anaknya tuh sama beliau gitu. Nah lalu ditanyain, kenapa, kata ibu tuh pada waktu itu orang tuh, kan istri kamu itu baik orangnya, ramah, sopan santun, omongannya lembut, katanya. Kenapa sampai meninggalnya itu menjadi makhluk gentayangan atau jadi setan atau jadi hantu? Kata suaminya itu, kalau tidak salah itu saking cintanya dia sama suaminya tadi. Suaminya itu udah jagoan, kaya, pintar cari duit, ganteng orangnya, postur tubuh bagus, orang berduit lah. Rupanya istrinya tuh terlalu sayang atau bagaimana, luar biasa sayang, takut kehilangan dengan suaminya itu, sempat menaruh celana atau pakaian itu di atas nasi suaminya katanya. Mungkin pada waktu jadi gentayangan itu dia minta maaf sama suaminya dan bilang kesalahan dia itu menaruh pakaiannya itu, katanya pakaian sudah dicuci, bukan pakaian kotor tapi pakaian dalam, cuma yang masih berair lah, masih belum kering. Nah itu ditaruhnya di atas nasi. Dapat ilmu dari mana, dapat petunjuk dari mana, akhirnya itu kesalahannya, kata sang istri itu minta maaf katanya. Nah itu kejadiannya sahabat Siga. Jadi jangan, berhati-hati dengan pakaian dalam, jangan sampai, apalagi jangan sengaja, apalagi pakaian kotor, mengasih makan sesuatu ke suami, itu bahaya banget. Itu seperti jadi sandah. Kalau kuntilanak kan yang ke belakang, yang mukanya putih, kalau ke muka itu kami bilangnya hantu sandah. Nah itu kejadian itu sahabat Siga berlangsung selama 41 hari. Tidak 100 hari pada waktu itu, cuman 41 hari aja heboh kampung kami itu. Dan akhirnya setelah 41 hari tidak ada lagi. Nah itu. Jadi sarung yang dikasihnya ke ibu saya itu tidak berani lagi dipakai, kata ibu saya. Langsung di depan rumah Mr. Siga itu ada sungai besar, ada pohon kasturi juga besar seperti mangga itu. Dibuanglah sarung itu ke sungai. Nah itu kejadiannya Mr. Siga. Jadi sahabat-sahabat Siga. Jadi memang hal-hal itu ada, tapi mungkin orang-orang yang lahir di perkotaan tidak menemui hal-hal mistis seperti itu. Di kampung kami itu kejadian, memang kejadiannya tuh udah lama, di antara tahun 90 sampai di tahun 2000-an kejadiannya itu. Semasa kami SMP, SD pada waktu itu. Kakak-kakak saya SMP, kami di sana madrasah atau sanawiyah. Nah itu saja ceritanya. Nah, jadi hati-hati bagi perempuan, jangan bermain-main hal-hal yang kurang pantas, yang tidak boleh. Ada hal-hal kotor untuk suami nurut, jangan, itu yang kita ambil. Tapi kita berdoa aja kepada Tuhan, kalau memang suami kita yang terbaik, doakan semoga dia sayang sama istri-istrinya, jangan mengambil tindakan-tindakan aneh. Dan itu kejadian memang jadi sandah, jadi hantu sandah. Nah itu, jadi ini aja ceritanya di sebuah desa yang saat ini desanya itu belum juga akses daratnya untuk menuju ke sana, susah. Desa Pandansari namanya. Itu saja dari Mr. Siga. Salah dan hilap Mr. Siga mohon maaf. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Siga selalu dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran dari